Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku Keren. Malam ini aku ditemani sama Tika alias Ate. Sebelumnya like, comment, and share dan subscribe channel aku. Oke, malam ini aku akan kita menceritakan pengalaman tentang camping di Curug Tilu Leuwi Opat gitu kan, yang ada di Parongpong Lembang, Cimahi. Cimahi, yang mana kita menemukan kejanggalan pada saat camping ya. Oke, tepatnya itu kita camping tanggal 9 hari Jumat malam Sabtu. Kebetulan kalender itu libur panjang tuh dari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita pergi hari Jumatnya karena niatnya mau dua malam ya, sampai Minggu gitu kan. Oke guys, sebelum kita mulai, jangan lupa sekali lagi subscribe ya di channel aku ini. Oke guys, kita mulai saja ya. Pada saat camping ya, camping di Curug 3 Leuwi 4. Nah, nanti kalian bisa lihat sebelumnya, video sebelumnya, nanti pas camping tepatnya sebelumnya gitu. Nah, sekarang aku mau Ate ceritakan dulu gitu kejadian ininya tempat campingnya itu, pengalaman Ate selama camping di situ. Dan mungkin dari pribadi aku juga sama ya, nanti akan bercerita gitu bagaimana. Oke, silahkan Teh. Halo semuanya. Pas hari Jumat itu kita datang jam 3 ya. Jam 3 sore, terus jam 3 atau jam 4 lah, ya. Jam 4. Karena waktu itu udah asar. Dari gerbang tuh ke tempat lokasi kita camping itu deket banget, cuman 10 menit sampai 15 menit lah, bener kan? 15 menit lah jalan kaki. Pas mau ke lokasi camping kita lewat ke musola, dan kebetulan saya lihat ada orang yang mau sholat, dan saya lihat arahnya ke misalkan kiblat ke sebelah sono gitu kan. Nah udah gitu, tapi dia belum sholat, dia baru mau pakai mukena. Udah gitu kita ke tenda, terus mendirikan tenda ke lokasi mendirikan tenda, tapi diantar sama penjaga petugas di situ lah. Petugas kalau untuk lokasi camping tuh di situ. Dan maaf, lupa mau sholat asar, tahu-tahu beres mendirikan tenda, tahu-tahu udah jam 5:30. Kita langsung sholat, kamu dulu yang sholat ya. Terus saya sholatnya ngadepnya ke sono, karena tadi lihat orang sholat ngadepnya ke sono. Kita sholat aja, dia sholat asar, udah beres dia, saya yang sholat asar. Beres sholat asar langsung adzan maghrib. Terus diterusin, saya langsung sholat maghrib ya, nggak lama kemudian, itu kurang lebih 25 menitan ya. Langsung begitu beres sholat maghrib, begitu saya beres sholat maghrib, keluar dari tenda. Maksudnya bukan keluar dari tenda, karena tenda kita tenda family gitu ya, ada 2 kamar dan 1 ruang tengah begitu. Saya sholat di kamar. Begitu beres sholat, keluar dari kamar itu mencium sesuatu yang bener-bener wangi, dan itu tuh ada di depan hidung banget. Bener kan? Ya benar.
langsung saya ribut itu bau naon bahasa Sunda lah nyampur oke bahasa emang orang Sunda itu bau naon sih perasaan juga bau minyak orang aring ribut lah semua setenda tuh saya Ere sama Sari nanti juga Sari cerita lah ya kalau misalkan sempet dia nanti cerita ribut lah kita bertiga bau apa dan karena dia mau sholat maghrib jadi dia diem bener kan ya udah kasih tahu lah iya aku maghrib sholat maghrib dulu aku sholat maghrib tapi ternyata arah kiblat salah arah kiblat saya teh salah arah sholat kiblat dia tuh salah harusnya tuh ke timur gitu ya dia mestinya malah ke ke barat sono saya ngadepnya ke sono gitu masalahnya dia kan dari awal lihat di musola lihat orang sholat arahnya ke misalkan sebelah barat gitu nah padahal tuh sebelah timurnya tuh ada di sini gitu ada ke sebelah kanan jadi saya membelakangi kiblat lah kalau bahasa kasarna dan dikasih tahu sama suami suaminya Ere dikasih tahu sama suami Ere sholat kok salah kiblat udah tanggung jadi saya dua kali sholat asar sholat maghrib salah kiblat terus salah kiblat ya terus pas dia udah selesai sholat ya aku sholat maghrib gitu kan nah pas sholat maghrib tuh benar dia kan nyium sesuatu tuh nyium apa kamu itunya penciuman kamu seperti apa itu karena bau nate amun saya kenal mirip minyak orang aring cuman baunya menyengat bener-bener menyengat gitu dan itu tuh ada di depan hidung banget kita tuh udah puluhan kali lah ya bisa dibilang puluhan kali camping camping walaupun camping glamping walaupun camping beneran pokoknya mineng lah dan baru kali itu ada hal yang bener-bener janggal aneh kita nggak ada yang pakai parfum tapi baunya bener-bener di depan hidung ya betul terus muncul eta bau naon gini guys kalau aku sih nyiumnya tuh itu tuh bau minyak wangi yang kalau bapak-bapak kita atau para ustadz gitu kan pergi mau jumatan gitu minyak wangi orang yang mau jumatan minyak wangi yang para ustadz pakai atau kiai lah gitu nah itu kalau aku sendiri teh nyium tuh pas udah sholat maghrib tuh atau juga sama ya pas sekitar jam 6:30 lah ya jam 6:15 jam 6:15 tuh mulai kecium tuh kecium tuh nah kalau aku tuh diem nggak berkomentar cuman berpikir gitu pas berpikir tuh yang ada di pikiran gitu aduh ini baunya baunya emang khas gitu bagi aku nggak bau yang kayak bau bangke kayak bau wangi bukan bau kentang bukan ini baunya wangi kata aku juga kayak ustadz yang suka pakai minyak parfum pakai ya parfum lah enggak orang bapak-bapak ya para suami kita atau lah bapak-bapak yang suka pakai parfum itu yang pergi ngaji atau pergi ini jumatan gitu nah pas itu jam 6:30 tuh kecium tuh aku tuh nggak bilang bahwa itu udah nyium gitu tapi di pikiran aku gini waduh ini takut terjadi apa-apa nih nyium gini tapi masa iya sih ada yang berkunjung yang datang orang yang datang mau camping itu pakai minyak wangi itu gitu nah itu by the way kelewat atau kita camping di tempat itu tuh sendirian nggak ada orang lain yang camping cuman kita aja yang ada camping. Tenda lagi jadi benar-benar pure keluarga kita gitu ya keluarga kita sendiri gitu itu kita camping
di samping aliran sungai yang curug itu kan Curug ke bawahnya Asepan itu. dia jelasnya Curug dekat Asepan. Curug Asepan. Pinggirnya sampingnya lah ini sungainya. Nah ini tenda kita di sini gitu, tak berdampingan dengan sungai gitu. Dan nggak ada lagi tenda-tenda atau yang camping di situ. Pure ini mah kita ya. Kita sendiri. Terus kan saking kuatnya itu wangi-wangian, karena pas sebelah tenda gitu tuh ada pohon kucubung. Kayak bunganya tuh kalau kayak bunga trompet, tapi dia kan turunnya ke bawah yang biasa banyak di sungai lah ya. Saya tuh sampai keluar dan nyium bunga itu. Pas Dipikir kan bisa dari bunga gitu kan baunya. Ternyata bunga teh nggak setajam bau itu. Wangi itu tuh bener-bener tajam dan di depan hidung banget. Sampai ke aneh gitu. Sampai di pikiran, sah sih lu pakai parfum gitu kan. Yang dewasanya kan kita cuma berempat ya. Iya, dewasa kita berempat. Anak-anak dua. Aku, si Ate sama Sari, anak-anak dua. Dan nggak ada yang pakai parfum, tapi wanginya tuh bener-bener ada di depan hidung banget. Kira-kira itu ya tuh ya, sampai sholat maghrib kita masak ya, masak juga kecil ya. Habis sholat tuh kita masak, mau makan malam ceritanya kan. Karena kebiasaan kita teh kalau camping tuh malamnya masak gitu buat makan malam gitu. Terus pas udah masak tuh itu masih kecium tuh di sekitar tenda kita itu. Dan yang paling kuat itu di dalam tenda. Ya, di dalam tenda paling kuat gitu kan. Nah, terus aku tuh sempat kepikir kalau diri sendiri ya, sempat kepikiran kan kita menuna peda. Ikan asin peda. Sempat kepikiran begini, aduh ini masak peda, terus asap nate kecium bisa menyebar kemana-mana gitu. Menyebar kemana-mana. Yang aku pikirin mah bisa mengundang binatang datang atau ya binatang lah, karena nyium bau peda itu gitu kan. Pas masak itu. Nah terus udah gitu, kalau masak pedanya itu sebelum nyium ya, apa sih sudah ya? Sudah. Oh sudah ya. Nah itu udah nyium. Nah terus kita makan aja. Makan tuh sekitar jam 8-an ya. Jam setengah 8 ya. Setengah 8 kita udah masak gitu. Terus beres makan. Nah terus tapi tetap masih kecium. Nah terus kan kita awalnya itu nggak ngomong apa-apa ya, semua pada diem gitu kan, tidak menghiraukan bau itu. Bau apa gitu. Nah tapi dia nih aku maaf orangnya lempeng, nggak ada kepikiran apa-apa. Pas udah makan ya kita. Gus beres sholat isya, Gus makan, kita sholat isya. Ya, pas makan tuh dia langsung bilang, ini kayak ini siapa sih yang ke suami aku gitu, bilang, oh Om Agus pakai itu ya, pakai minyak orang aring ya gitu kan. Terus enggak, kata suami aku gitu. Nah terus udah gitu ya udah, kok dia bau apa ya, dia ngoceh terus bau apa. Baru ngeh tuh pas suaminya dia ngomongin, udah jangan dibahas terus, gandeng gitu. Jadi saya diam karena ngebahas bau itu terus. Wanginya tuh bener-bener di depan hidung. Di sekeliling tenda orang gitu. Ya, sekeliling tenda gitu. Baunya teh menyengat ke situ gitu. Terus kalau pas kita pas sama, terus suami aku bilang udah jangan dibahas gitu kan. Nah terus aku tuh kepikirannya gini, waduh ini takutnya nih, atau mikirnya apa, nggak mikir apa-apa ya, lempeng lah. Sampai pas Om Agus ngomong udah jangan dibahas terus gitu kan. Langsung kepikir, oh meren ada sesuatu yang gitu ya. Tapi kalau aku nengok tenda kita gitu. Kalau aku berpikirnya gini, ini kalau misalkan ada makhluk gaib gitu ya, ini mohon maaf nih, makhluk gaib atau ada yang mengunjungi ke kita, di pikiran aku tuh takut nate ini misalkan kesurupan. Misalkan di tenda kita ada sesuatu lah, misalkan ada yang kesurupan lah, ada yang pokoknya ada hal-hal negatif yang malam, terjadi gitu. Malam juga takut ada yang ngeganggu lah, tenda digoyang-goyang. Pokoknya pikiran aku mah
ke situ aja langsung astagfirullahaladzim, ya udah baca di dalam hati, terus minta sama Allah apa perlindungan supaya apa ya diselamatkan gitu pada malam ini. Untungnya tuh malamnya nggak hujan, malamnya nggak hujan, terang itu dan juga. bawang itu hilang. Kita sholat isya jam 8-an lah, beres ini kita pas makan itu kan aku punya perpikiran ke situ tuh, punya pikiran takut terjadi apa-apa. Nah terus aku suruh dia nih, ayo semua orang nih Kak, kalau mau ke air bareng-bareng, mau cuci piring, mau sholat, atau mau cuci muka, sikat gigi, semua hari sekarang bareng gitu. Jadi nanti malam tuh nggak mencar, kita nggak ada yang sesuatu, nggak pergi sendiri gitu kan. Biasanya mau apa kayak aku setiap camping gitu kan, kalau jam 2 apa jam 3 mau pipis ya udah tinggal melipir pergi sendiri. Nah, kalau sekarang tuh pikirannya begitu karena takut terjadi apa-apa, ya udah habis makan tuh beresin semua gitu, cuci piring, sholat, apa cuci muka, mau pipis, mau apa, langsung beresin pada saat itu juga. Nah kita itu pergi ke tepi sungai, ke tepi sungai untuk dia cuci muka, pokoknya wudu lah, macam-macam, sari, cuci piring ya, buat sholat isya kan. Pokoknya semua selesaikan di situ aja. Nah itu tuh udah jam 8 ya, jam 8 lah. Nah tiba-tiba aku tiba-tiba di bawah tuh lihat apa, lampu senter. Nah terus di pikiran aku alhamdulillah gitu kan, ada temen. Nah dia tuh lagi nyari ada yang camping itu 2 rombongan ya, satu rombongan tapi banyak orang. Sekitar berapa? 12 orangan. Banyak ya, 12 ya. Itu cuma anak-anak ABG lah, anak-anak SMA kalau enggak juga dia lagi baru kuliah tempat, semester 1 semester 2 atau dia lagi nyari tempat. Senternya tuh itu terang, dia senter jauh juga kan, dia pakai senter jauh. Nah senter aku tuh aku gini-giniin kayak dim begitu, pok, jadi kayak isyarat gitu, kayak Morse gitulah, kayak isyarat Morse gitu kan, tek ditutup dibuka gitu kan, biar pikiran aku tuh biar mereka itu datang ke tenda kita gitu kan, dan mendirikan dekat kita lah minimal kan, itunya pikiran kan, maunya sih tetanggaan tenda gitu. Nah pas mereka tuh nyamperin gitu dari jauh juga, dia jalan ke lokasi kita ya, Nah terus dikirain tuh sedikit ya, pas center digini-gini sama aku tuh ya, di pok gitu, ditutup dibuka gitu kayak Morse lah. Nah dia datang nyamperin mereka itu, tapi mereka pas lihat lokasi kita tendanya nggak muat, dia tendanya cuma muat 1 gitu, sedangkan dia 3 kalau nggak salah, 3 tenda gitu. Dia 3 tendanya, dia balik lagi ke bawah. Aku bilang gini, sini aja biar ada teman, biar kita ramai gitu kan, sini aja gitu kan. Kalau minimal dia di situ agak tenang ya, agak tenang kita di sini aja. Tapi mereka tuh nggak mau guys, suwe, karena mereka banyak, nggak cukup tempatnya. Terus kita saranin dia itu ke sana, ke atas, di atas itu pas depan, di atas nggak ada lagi tempat. Curug, ada yang depan curug itu sempit, soalnya itu kan depannya warung. Kalau pagi-pagi pasti diusir. Tapi kalau untuk 2 tenda bisa dia, tapi karena mungkin dia nggak boleh, kata dia sama petugas yang di depan tuh, nggak boleh di depan curug banget, katanya nggak boleh di depan curug. Akhirnya mereka tuh balik lagi ke bawah turun. Nah pas kita udahan, dia turun gitu kan, mereka turun, kita udah selesai gitu kan, udah selesai. Udah ke air udah beres. Nah balik lagi ke tenda itu belum hilang ya, belum hilang guys. Bau itunya, aduh, aku langsung, kalau aku sendiri nih ya, langsung ada si Abi itu, si Boy ya, nanti lihat deh di video-video si Boy itu siapa gitu ya, aku panggil anak kecil, keponakan aku bilang gini, Boy, kan dia lagi belajar surat An-Naba ya, surat An-Naba. Terus aku ajakin, Boy ayo baca surat An-Naba. Oh dia langsung baca. Terus ayo Al-Ikhlas baca, surat pendek baca. Dia kencang-kencang gitu supaya tenang gitu. Jadi aku juga
apa menenangkan orang-orang yang di tenda gitu. Nah terus kalau atau sendiri setelah habis dari sungai itu apa? Saya ada pikiran lempengnya, Nggak ada pikiran apa-apa gitu. jadi ya sudahlah, paling bau nanti Itu juga hilang berapa ya? sendiri. Apa habis hilang teh jam setengah 9-an lah. Ya pas balik dari sungai Nggak lama dari balik lama, kita pulang dari sungai, nggak lama baunya hilang. ada 20 menitan ya, Ya setengah jaman gitu lah dari kita jaman dari hilang kemana. gitu. Hilang apa sih? Hilang Baunya tuh hilang. baunya itu hilang, Tapi bau ya wangi itu hilang. Cukup lama juga ya, setengah 7 Dari jam 6, jam 6 dari jam 6 sampai jam setengah 9. ya, lama juga itu. Dan baunya tuh kenceng banget, dan rasanya tuh ada di depan hidung gitu, kayak misalkan kayak kita pegang parfum dan Kayak dicium itu begini ya, gini apa, orang lewat ya, orang lewat di depan kita seret gitu kan, itu bau badan orang yang lewat tuh kecium. kecil gitu. Gitu bener. Nah itu pas tapi untungnya tuh pas bau setengah 9 kan udahan ya. Nah pas Dan kita, tumben ya, biasanya kan kalau misalkan camping paling siang jam 11 malam lah. Itu jam 10 udah pada tidur ya. Jam 10 aku tuh yang pertama capek kali ya. jam 10 tuh udah pada Jam 10 aku bobo. kalau tidur jam 10 teh rasanya teh kalau camping rasanya rugi. Itu mah cuma pindah tidur doang. Mending gak seru gitu. Bener. Ternyata Tapi alhamdulillah ya. serem-serem nak. Tapi alhamdulillah setelah setelah itu kita malam alhamdulillah Alhamdulillah tidak nggak terjadi hujan. apa-apa. Cuman apa namanya itu wangi parfum Ustadz aja kayak gitulah, parfum apa ya, mungkin bapak-bapak tahu lah parfum apa itu namanya, aku nggak tahu. Ya kayak bukan apa ya, kan ada yang pakai minyak nyong-nyong tapi bukan minyak nyong-nyong. Kalau nyong-nyong mah kan nyengat, itu mah ya kalau wanginya sih yang wangi. suka pergi ke ini aja, apa mau Jumatan gitu, pas orang mau Jumatan gitu, pakai laki-laki ya mau Jumatan pakai itu. Terus kalau ada yang pergi-pergi gitu, mau sholat, mau ziarah gitu, nah itu pasti pakai itu gitu. Ya alhamdulillah nggak ada malam apa terjadi apa-apa gitu. Jadi setengah 9 udah selesai, biasa kita gapleh lagi. Wow. Kita teh main iseng ya, kalau main gapleh tuh enak ketawa lah. Walaupun orang main gapleh tapi elehan wae lah baik. Jadi terus ya. Tapi sok enak seri gitu kan. Tapi gini, menurut Ate ada enggak apa yang dipetik yang dipetik dari kejadian itu, atau nasihat, bukan nasihat apa ya, ada yang disampaikan enggak gitu, kejadian kemarin? Karena kan kita biasanya tuh kalau camping kemana-mana kan nggak pernah itu ya, nggak pernah ada hal-hal yang rada-rada aneh gitu kan. nggak pernah mengalami hal-hal apa yang janggal gitu. Biasa-biasa aja kalau camping gitu, mau tenda kita sendiri, Di tempat banyak orang tuh nggak apa. Tapi emang kemarin itu real kita tuh kita tuh sendiri gitu mendirikan tenda tuh di situ. Dan itu tuh memang hari Jumat kan, jarang kan orang camping hari Jumat gitu kan. Jadi malam Sabtu. Jadi kita camping malam Sabtu. Karena niatnya mau malam Sabtu sama malam Minggu kan kita nginep. Ya jadi pas setengah 9 nggak ada tuh, langsung kita ya udah gapleh yuk gitu kan, menenangkan pikiran. Pas udah gapleh jam 10 tuh udah mata udah sepet tuh, ngantuk gitu. Aku mah tidur duluan gitu, tapi ya alhamdulillah lah tidak tidur juga nyenyak gitu aku. Tapi jam 5 biasa bangun gitu, kebangun gitu jam 5. Dan jam setengah 5, jam 4 atau jam setengah 5 teh udah mulai hujan. Itu hujan. Untungnya teh hujannya nggak dari malam. Subuh tuh turun hujannya. Turun hujan gede ya. Lumayan lah. Tapi gede juga, nggak gede yang dodar gelap gitu. Jadi gede juga, gede naon yang ngaranna teh.
ya hujan gede tapi nggak gelap, nggak petir, nggak ada biasa aja gede, tapi aman, tenda kita aman lah. Yang dipetik dari kejadian itu mah naonnya, kalau misalkan itu ada makhluk kasat mata, saya mah pikirannya masuk astral ya. Pikirannya kalau wangi berarti kan baik lah, kecuali kalau bau bentuknya bau ya seperti apalah bau, berarti dicium juga kurang enak. Itu baunya masih nyaman, alhamdulillah kita juga masih nyaman di hidung. Cuman ini aja berasa aneh karena kita nggak ada yang pakai parfum, nggak ada wangi-wangian di sekitar, cuman wanginya tuh terus muter-muter di dalam tenda gitu, nggak jauh-jauh gitu, di situ gitu. Dan baunya teh itu hilang-hilang lumayan cukup lama kan, berapa dari jam 6 sampai jam 9-an, jam 9 atau jam setengah 9 lah bau itu baru hilang. Tapi ada nggak pesan-pesan buat pemirsa buat yang orang yang suka camping, terus buat terutama yang suka nonton YouTube aku gitu, ada pesan kalau camping itu bagaimana atau bagaimana, ada nggak ini menurut Ate pribadi? Nggak ada sih, amun camping atau pergi kemanapun juga minta perlindungan ya? Minta perlindungan itu aja sih, segala sesuatu juga beres dengan bismillah. Saya mah simple. Berdoalah harus selalu berdoa ya. Kalau ke tempat kemanapun kita pergi gitu, apalagi kita namanya camping ke alam pindah terbuka. Tidur lah ya, pindah tidur di alam terbuka gitu. Nah ya itulah, kita minta izin lah, berdoa bismillahirrahmanirrahim, mohon perlindungan sama Allah biar tidak terjadi apa-apa. Terus kalau untuk aku mah kalau ada anak-anak muda, kan anak muda mah resep-resepnya ya camping. Kalau pergi ke suatu tempat ulah sompral lah, songong jangan songong gitu ya. Saya pernah songong dan langsung kejadian dibayar kontan pas di Jogja tuh. Di mana, di candi candi langsung bukan di candi apa itu Seleo, Candi Sari atau candi naonnya. Di candi ya. Saya ngomong narada luhur dan dibayar kontan ke Seleo dan langsung bengkak kakinya. Ya gitu guys, kejadian review lah, kejadian ini kita menceritakan bukan untuk maksud apa-apa ya, cuman maksud kita tuh menceritakan gini loh, pengalaman kita camping gitu ya. Karena ini camping emak-emak gitu, zaman dulu mah zaman muda mah kita nggak punya pikiran ya muda mah camping aja ya gitu, tidur aja jadi ramai. Kalau ini kan ini berarti kita generasi kedua apa ketiga sih? Pokoknya bukan kita 49 tahun aja saya masih camping begitu. Ini kita dulu sekolah juga masih ya, dari sekolah camping. Sekarang emak juga tetap kalau ke alam masih suka camping, kita hiking ya, demen lah itu pokoknya ke alam-alam yang terbuka lah. Ya kalau dari saya mah gitu, jangan songong lah itu. Karena kita mencintai alam. Amun bahasa gaya nama tadabur nikmat, tadabur alam, naon ngaranna? Gitu. Sekali lagi bukan maksud untuk maksud apa-apa gitu, menceritakan hal ini karena ini pengalaman kita gitu. Siapa tahu gitu pernah dialamin sama teman-teman yang lain gitu. Bisa komen tuh, karena kita bisa nggak komen pernah atau sama sekali bisa kasih saran ya, bisa kasih saran di link saya ini gitu. Kalau ada hal-hal yang terus terang zaman muda juga, waktu zaman yang muda lah pergi camping itu udah nggak pernah itu ya.
nggak pernah ada kayak kejadian gitu. aneh-aneh lah. Baru kali ini aja gitu apa dapat kejadian seperti ini gitu. Dah apa ya, jadi aneh gitu. merasa aneh dan tidak bisa tidak bisa apa yang kita pikirkan apa gitu ya. Ini mau sampai ayeuna ini udah udah jalan berapa hari berarti ya? Seminggu. 2 minggu. Ya gini guys nih, kita kan Ibu Sari sini, ini ada Ibu Sari, duduk sini. Ibu Sari Ibu Sari mah malu-malu. Ibu Sari nggak mau dia. Ya guys, gini kan kita tadinya tuh mau 2 hari ya, mau sampai hari Minggu. Nah karena itu subuhnya hujan ya, subuhnya hujan sampai pagi ya, itu sampai jam berapa sih? Jam 10-an lah. Sampai jam 10. Sampai kita mandi pagi di curug masih hujan. Kita pagi juga kita masih main-main di curug itu ya, di curug Asep di air terjun itu. Nah kita teh pulang tuh jam 10 tuh masih hujan. Nah kita memutuskan untuk pulang. Karena takutnya malam hujan. Kalau malam hujan takutnya ribet. Nanti kan anak-anak kasihan gitu kan. Ya ribet lah, becek lagi jalanan gitu. Terus takut sesuatu terjadi lah itu. Ya jadi diputuskan hari itu pulang ya. Hari itu pengalaman kita sampai di sini diceritakan apa. Sekali lagi mohon maaf, bukan ada maksud apa-apa untuk menceritakan ini, cuma ini pengalaman pribadi keluarga kita selama bercamping gitu. Nah terus udah gitu sampai di sini guys gitu, jangan lupa ya subscribe channel aku ini, like, comment, and share gitu. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.